Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Nah, pada fungsi kali ini yang akan di materi kita bahas adalah dua tadi. Maka langsung saja kita akan menuju ke penjelasannya terlebih dahulu. Oke, untuk pembahasannya yang pertama yaitu fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai sekarang yaitu kita kemarin pada video sebelumnya kita membahas tentang fungsi eksplisit. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang fungsi implisit. Nah, fungsi implisit contohnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Nah, untuk dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar pangkat 16 kurang x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 kurang x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit tadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, maka akan menghasilkan sebuah lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar pangkat 16 kurang x kuadrat, dan yang setengah yang bawah lagi berasal dari y sama dengan negatif akar 16 kurang x kuadrat. Untuk grafik fungsi implisit itu sebenarnya dalam Maple itu kita dapat menggunakan plot juga. Nah, untuk sintaknya yaitu seperti ini: with plots implicit plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Oke, mari untuk yang selanjutnya kita akan membahas contoh implisit. Nah, untuk contoh prakteknya yaitu kita ada dua soal di sini. Yang pertama yaitu gambar grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x dalam anggota negatif 10,10 dan y anggota negatif 10,10. Nah, lanjut saja kita tuliskan with dalam kurung plots implicit plot kedua dalam kurung x kuadrat tambah y tambah y kuadrat sama dengan 16 sama x sama dengan negatif 10 titik 10 y sama dengan 10 titik 10. Nah, oke. Nah, karena tadi yang kita tuliskan itu negatif 10,10 dan yang di sini munculnya yaitu negatif 4 hingga 4. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini yang
yang hanya mampu digunakan dalam ini adalah negatif 4 hingga 4. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba ke soal yang kedua. Oke, yang sekarang soal yang kedua itu with plots implicit plot dua lalu Nah, ini grafik yang soal kedua. Oke, oleh karena ini bagiannya ini putus, seharusnya itu dapat terhubung karena minimal dari titik-titik pada grafik maple ini yaitu 50. Maka agar ini dapat terhubung, kita perlu menambahkan poinnya dengan menggunakan 6 poin. Kita misalnya oke. Dengan menggunakan 6 poin maka ini dapat terhubung pada 0,0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas merujuk ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, secara teori, jika fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan f dalam kurung x untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Oke. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk genap atau bukan dengan maple. Berarti selanjutnya kita akan membahas langsung ke contoh prakteknya. Oke, ini contoh prakteknya. Di sini kita ada dua soal, yang dimana untuk soal yang pertama itu kita harus membuktikannya apakah soal tersebut itu termasuk fungsi genap. Sedangkan yang kedua yaitu kita membuktikan apakah soal tersebut termasuk fungsi ganjil. Oke, selanjutnya itu soal yang pertama. Untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan untuk soal seperti yang pertama, yaitu x dalam kurung x kuadrat. Kalau kita masukkan nilai x nya yaitu negatif x. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak ada negatif, berarti ini termasuk fungsi genap. Oke, selanjutnya kita coba untuk menunjukkan grafik fungsinya menggunakan maple. Jadi untuk menunjukkannya kita menggunakan plot, dimana nanti x nya itu antara negatif 4 hingga 4. Oke, kita coba.
X kuadrat X sama dengan negatif 4. Nah, oke, maka akan jadi seperti ini. Nah, bila jadi seperti ini, maka di sini bentuknya seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa grafik tersebut termasuk grafik fungsi genap. Maka untuk yang selanjutnya kita akan menentukan untuk soal yang kedua ini apakah termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, soal yang kedua tadi yaitu X pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai fungsinya. Oke, nah di sini terdapat negatif. Berarti bila seperti ini maka fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Oke, coba kita buktikan menggunakan grafiknya. Di sini menggunakan plot. Nah, oke, bentuk dari grafik fungsi yang ganjil tersebut akan jadi seperti ini. Oke, sekian pembahasan pada video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.